Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Halo teman-teman. Kok pada diam semua? Halo Kak, Hai. Maaf ya ini aku pakai HP soalnya laptop aku tak pakai buat Zoom kuliah. Eh, Nanti absennya di akhir ya eh, karena teman-teman kan belum pada kunci nanti absennya tuh minggu setelah yang disampaikan oleh Kak Ita. Sekarang nunggu Kak Ita terlebih dahulu ya, karena Kak Ita lagi benerin PPT-nya. Oh iya, untuk kalian yang izin pada minggu kemarin, bisa melakukan resume untuk materi minggu yang pertama kemarin. Itu bisa dalam bentuk PDF atau juga bisa tulisan. Paham teman-teman? baik Kak, baik. Oke, bentar ya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Ita. Gimana Halo, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kabila sehat ya? Tadi sibuk kuliah ya? Ya, Ya, semangat ya. betul. Semangat semangat kuliahnya. Oke, Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi bersama dengan Kabila sebagai fasilitator, juga bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di luaran sana di seluruh Indonesia yang Alhamdulillah ya, kayaknya udah mau masuk waktu libur kan ya, atau mungkin udah libur ya? Sudah. Oh, udah Sudah libur. libur. Oke, good good. Ya, tapi masih ada semangat buat belajar ya. Padahal mungkin di luaran sana lagi masih leha-leha malam-malam kan ya. Minggu lagi kan, tapi masih
menyempatkan waktu ya untuk belajar, khususnya untuk mempersiapkan eh, UTBK ya. Walaupun nanti Maret ini ada pengumuman SNBP ya, di Ya, akhir Maret ya. Ya. Pokoknya yang terbaik untuk kalian ya. Diterima nggak diterimanya em, udah rezeki ya, udah rezeki kalian. Berarti masih banyak jalur-jalur yang lain yang bisa ditempuh. Ada UTBK, jalur mandiri. Pokoknya semuanya dicoba. As long as masih terjangkau ya. Jadi yang terbaik aja buat kalian. Oke, em, hari ini kita lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua di sini saya coba saya share dulu ya. Saya izin matiin kamera ya. Oke, wait. Oh, oh, nah, sebentar ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Oh, coba deh. Jadi, perlu di kirim lewat. Oke, oke, ya. Nah, jadi eh, pada pertemuan kali ini, eh, lebih tepatnya pertemuan kedua. Jadi hari ini kita pindah topik. Nah, topiknya ini saya khususkan untuk membahas tentang persamaan, ya, tentang persamaan. Jadi salah satu cabang dari aljabar juga ya. Jadi membahas tentang persamaan kuadrat, lalu dengan dilanjutkan dengan sistem persamaan, pertidaksamaan dan program linier. Sebenarnya pertidaksamaan dan program linier ya, karena program linier itu bagian dari sistem pertidaksamaan ya. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu di persamaan kuadrat. Oh ya, persamaan kuadrat ini memang kita fokus belajar tentang persamaan kuadratnya ya, bukan tentang grafiknya, yaitu grafik parabola. Karena kalau kita bahas tentang grafik, berarti kita membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat itu beda lagi. Saya akan bahasnya khusus di bagian fungsi, gitu ya. Oke, kita masuk ke subtopik pertama, yaitu persamaan kuadrat. Nah, kalau ngomongin tentang persamaan kuadrat, ya pasti nggak jauh-jauh kita bahas pertama kali adalah bentuknya, ya. Bentuknya terlebih dahulu, yang dimana bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan catatan, ya, bentuk umumnya ini A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Kenapa?
Karena ya kalau kita masukin A-nya 0 berarti nanti nggak ada bentuk kuadratnya. Bentuknya hanya sebagai apa? Persamaan 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 yang dengan derajat 1, persamaan biasa ya, persamaan biasa, persamaan pada umumnya. Jadi nggak ada kuadratnya. Jadi memang syaratnya A-nya itu harus lebih dari tidak boleh dari 0 ya. Tidak boleh 0. Oke. Nah, terus ketika kita udah tahu bentuk persamaan kuadrat itu dengan catatan bahwa koefisiennya variabelnya berderajat 2 atau berpangkat 2, maka kita pasti ketemu dengan bentuk soal untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya ya. Umumnya dicari X-nya berapa gitu ya. Ada dua jawabannya, X sama dengan sekian atau X sama dengan sekian. Nah, jadi kan bentuk dalam kita mencari akar-akar persamaan itu ada beberapa metode yang umum digunakan. Pertama adalah faktorisasi. Nah, faktorisasi ini dengan cara kita mencari ya faktor-faktor yang dikiranya itu sama. Jadi berapa tambah berapa dijumlahin hasilnya dapat B ya. Berapa kali berapa nanti dapat C. Seperti itu. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalau variabel ya X kuadrat itu koefisiennya itu 1. Nah, kalau misalnya koefisiennya lebih dari 1, bisa pakai faktorisasi juga, cuman ada additional step-nya lagi. Seperti itu ya. Contohnya misalnya seperti di bawah ya, X kuadrat tambah 6X tambah 8 ya. Jadi dicari faktornya. Ini kan 6X ini kan 6-nya bertindak sebagai B ya. Berarti 6 ini ya, berapa tambah berapa supaya hasilnya 6. Berarti kan 2 tambah 4 gitu ya. 2 ditambah 4. Nah, 2 tambah 4 kan sama dengan 6 ya. Aduh, sorry agak ngeheng. Dengan catatan tandanya harus sama ya. Nggak boleh misalnya kayak 8 ini kan berapa kali berapa versinya 8. Dia kan jawabannya ada dua cara kan, bukan dua cara, maksudnya dua penyelesaian, yaitu bisa 2 kali 4 atau min 2 kali min 4. Kan sama-sama hasilnya positif kan. Sorry, ini plus. Jadi atau min 2 kali min 4. Kan sama-sama jawaban 8. Nah, kita harus cocokin dulu. Ya, yang ternyata yang cocok itu adalah kedua buah bilangan ya, atau faktornya itu semuanya bilangannya positif, yaitu plus 2 dan plus 4. Gitu ya. Jadi makanya faktornya itu adalah si X plus 2 ya, sama X plus 4 gitu. Oh, ini udah ditulis. Nah, ya udah tinggal dicari, berarti X tambah 2 sama dengan 0, berarti X tambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0 juga dikurangin 2. Ingat bukan pindah ruas ya, tapi disetarakan ya. 0 kurang 2 min 2. Even memang kalau ngomong pindah ruas itu sama hasilnya, tapi secara prinsip berbeda ya. Lalu berarti lanjut lagi ya, X tambah 4 sama dengan 0 dengan cara yang sama seperti mendapatkan akar X yang pertama ya, berarti X sama dengan negatif 4. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya dia punya, dia ada 2. Oke, jadi seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sini saya hapus dulu. Nah, terus beberapa metode lagi ya, yaitu kuadrat sempurna, completing square. Jadi sebenarnya ini metodenya diambil dari persegi 4 ya, persegi 4. Jadi sebenarnya modelnya itu divisualisasikan. Gitu. Jadi sebenarnya agak sulit kalau menyelesaikan completing square ini tanpa paham dengan visualisasi persegi 4 gitu. Makanya sebenarnya common menyelesaikan persamaan kuadrat itu menggunakan faktorisasi sama satu lagi nih, rumus ABC ya. Kalau di Indonesia umumnya bilangnya rumus ABC ya. Nah, di mana
eh, ABC-nya ya, ABC-nya ini disubstitusikan ya, diikuti instruksinya. Jadi X1 dan 2 ini ya, eh, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini sebenarnya di dalam akar ini rumus diskriminan ya. Jadi di sini kadang-kadang ditulis akar D ya. Sebenarnya akar D itu ya tadi rumusnya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, dengan soal yang sama, jadi rumus ABC ini rumus yang cukup universal karena kalau faktorisasi kan punya kekurangan ya. Yaitu kekurangannya adalah nggak semua eh, bilangan bilangan-bilangan tertentu itu bisa difaktorkan. Makanya bisa menggunakan rumus ABC gitu. Tapi kalau pakai rumus ABC, tantangannya itu adalah harus teliti sama jawabannya, apalagi khususnya dalam mengoperasikan B kuadrat min 4AC ini. Kalau misalnya C-nya negatif, ya, atau dan lain-lain, nah itu harus hati-hati. Bisa jadi nanti kepikirannya kok di dalam akar bilangannya negatif gitu. Apa bilangannya itu bilangan imajiner? Nah, itu kan harus hati-hati ya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Satu lagi. Bentar, bentar ya. Oh iya, satu lagi sebenarnya kalau misalnya kalian sudah belajar matriks ya, itu bisa menggunakan matriks sebetulnya ya, menggunakan matriks tergantung persamaannya ya. Oh ini sistem persamaan ya, oke. Sorry. Jadi ingatnya sistem persamaan. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Nah, jenis-jenisnya ya, tadi balik lagi, ini nggak ngomongin tentang grafik parabola ya, karena grafik parabola itu hubungannya dengan fungsi kuadrat. Nah, di sini fokusnya ke persamaan kuadrat itu ketika nanti kita mencari akar-akar dari persamaan yang baru gitu, atau mencari kalau akar X1 tambah X2 itu berapa, atau X1 kali X2 berapa. Nanti kita bahas di soalnya lebih lanjut ya, biar lebih jelas. Jadi di sini D lebih besar sama dengan 0 ya, itu akar realnya berlainan. Jadi maksudnya tuh jawabannya berbeda. Yang satu misalnya kayak tadi ya ada min 2 sama min 4, itu kan dua akar real ya dan berbeda. Lalu selanjutnya akar real kembar. Ketika jawabannya sama-sama eh, dari X1 sama X2 itu angkanya sama ya. Dua akar real juga. Nah, emang ada bilangannya tidak real? Ada. Ketika diskriminannya itu hasilnya dari B kuadrat min 4AC itu bilangannya negatif. Karena kan di dalam akar ya, nanti di dalam akar eh, bilangannya itu nggak bisa diakarin kan. Nah, karena nggak bisa diakarin, karena bilangan negatif, jadinya bilangan kompleks gitu. Bilangan kompleks itu eh, bilangan yang dalam akarnya tuh negatif atau disebut bilangan imajiner ya. Jadi lawan bilangannya dari si akar real gitu. Atau biasanya kalau dipelajarin bilangan imajiner tuh di bilangan kompleks ya. Seperti itu. Tapi biasanya commonnya soal-soal yang keluar itu D sama dengan 0 atau D lebih besar dari 0. Umumnya sih lebih seringnya D sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, terus nggak kalah penting juga saat menentukan persamaan kuadrat baru. Kan nggak semua soal itu dicari akar-akarnya dengan cara faktorisasi maupun rumus ABC ya. Nah, di sini perlu diingat X1 tambah X2 itu rumusnya apa, X1 kali X2 itu rumusnya apa gitu. Pada saat untuk menentukan persamaan baru ya, kayak gitu. Di sini alfa plus beta atau alfa kali beta itu merujuk ke X1 sama X2-nya ya. Seharusnya ini tadi saya ganti ya. Tapi karena di sini ada X-nya, jadi biar nggak kebanyakan variabel X-nya, jadi saya ganti alfa sama beta. Jadi alfa sama beta ini merujuk ke X1 sama X2 ya. Oke, Oke, that's it for penjelasan konsep kilatnya. Nah, sekarang kita beralih ke latihan soal ya, latihan soal khususnya di UTBK. Seperti apa sih? Jadi di sini ada soal tentang
Persamaan kuadrat. Kelihatannya kayak fungsi ya, tapi sebenarnya ini cara menyelesaikannya menggunakan tadi cara persamaan kuadrat ya. Oke, jadi di sini kita masukin ya, fx kuadrat itu adalah ketika nilai fx-nya kita kuadratkan. Berarti kita masukkan ya, 2, sorry, 2x tambah 3 sama dengan, di sini kuadrat ya, tambah 2 sama dengan 3 kali fx. Berarti 3 dikali 2x tambah 3. Ya, kita coba lihat dulu ya. Sebenarnya saya udah hitung. Jadi di sini jadinya jawabannya berapa? 4x kuadrat ya. Ditambah berapa nih? 2 kali 3, 6, berarti 12x ya. Ditambah 9 ya. Ditambah 2. Lalu sebelahnya ya sama dengan ruas sebelah kanan itu kita expand bracketnya 6x tambah 9. Oke, ya udah, tinggal kita sederhanain aja deh. Sederhanain ya, berarti 12x dikurang 6x berarti 6x ya, ditambah 2 ya, karena 9 kurang 9 habis sisa 2. Nah, berarti jawabannya adalah berapa? Nah, kita tinggal cari deh. X1 tambah X2, tadi rumusnya apa? Min B per A ya. Oke, min B per A. Nah, yang mana bertindak sebagai B dan A-nya? Yaitu adalah 6 dan 2. Berarti min ya, min 6 per uh, min 6 per 2 ya. Nah, kalau misalnya jawabannya nggak ada, ya, jawabannya nggak ada, kita sederhanain ya. Ini per 4 ya? Iya, Kak. Seharusnya per Ya, per 4 ya. Sorry, 4 ya. Berarti di sini 4 ya. Sorry, 4 ya. Kok 2 sih? 4 ya. Berarti di sini berarti min 3 per 2. Sorry, saya lihatnya tadi yang C. Min 3 per 2. Oke. Benar ya tadi yang jawabnya A. Ya. Jadi kelihatannya seperti soal fungsi, padahal sebenarnya bentuk fungsinya itu sendiri itu hanya bertindak sebagai pengecoh aja ya. Atau metode, sebenarnya metodenya dalam menginput ya, menginput atau mengsubstitusi nilai fx itu sendiri. Cuman saya merasa bahwasannya kalian sudah paham dengan fungsi ya, yang sesederhana ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oh ya, aman. sebelumnya ya, oke. Thank you buat yang konfirmasi. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya saya terlalu over detail gitu ya. Karena saya merasa bahwasannya nggak semua murid-murid itu punya kecepatan daya tangkap yang sama. Kadang ada yang malu jawabnya, ada yang malu buat tanya. Ya, inisiatif aja biasa bawaan jadi guru sekolah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini bisa nanti. Nah, sekarang yang ini ya. Yang ini, kenapa saya pilih yang ini? Karena dia setipe sama soal yang sebelumnya. Ya, sama-sama menggunakan rumus perkalian ya, perkalian dan penjumlahan akar-akar. Sorry, ini kali harusnya ya, bukan koma, tipe. Nah, di sini sebenarnya ada tambahan ya statementnya, tapi itu nggak terlalu esensial sih. Jadi di sini diketahui x kuadrat min x kurang 2 sama dengan 0. Ada dua persamaan, 2xy tambah 3y sama dengan 7. Lalu diberikan pernyataan ya, kuantitas P itu didapatkan dari hasil X1 kali X2, lalu yang Q itu didapatkan dari hasil Y1 kali Y2. Oke, jadi di sini bisa kita kerjakan. Berarti kalau untuk kuantitas P ini difokuskan oleh
persamaan kuadrat X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ya bisa dicoba pakai rumus yang X1 kali X2. Jawabannya berapa? Min 2. Iya, benar min 2 ya, karena dari C per A ya. Kalau C per A berarti min 2 per 1, jawabannya min 2. Berarti min 2 ini bertindak sebagai apa? Sebagai P. sebagai P ya. Oke, P-nya udah dapat ya. Nah, sekarang tinggal Q-nya. Nah, Q-nya ini didapatkan dari hasil Y1 kali Y2. Nah, Y1 dikali Y2 itu kan sebenarnya ada tuh persamaan yang selanjutnya 2X-nya tambah 3Y sama dengan 7. Tapi karena kita nggak punya nilai Y, kita cuma punya persamaan yang ada variabel X-nya, maka kita cari persamaan kuadrat ya, akar-akarnya dari X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Berarti faktornya berapa? Saya prefer pakai faktor ya, karena lebih mudah daripada rumus ABC. Berarti di sini pastikan X ya. Berapa? Iya, Min sama. 2 sama 3. Iya. Plus 1 sama min 2 ya? Faktornya maksudnya. Iya kan ya? Iya, min Ya 1 benar sama ya. Ya. Berarti X min 1 atau X sama dengan 2 ya. Ya udah tinggal masukin aja. Masukin pertama X sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1 berarti masukin ke persamaan 2X-nya tambah 3Y sama dengan 7. Berarti ini kan X1 nih. Berarti 2 kali min 1 ya. Berarti ini dapatnya kan Y1 ya. Tambah 3Y1 sama dengan 7. Berarti min 2Y 1 tambah 3Y1. Berarti jawabannya kan sama dengan 7. Berarti ini ini positif ya. Positif 1, 1Y1 ya. Sama dengan 7. Berarti Y-nya berapa? Y1-nya? 7. 7. Oke, good. Nah, sekarang tinggal cari yang X2. Berarti berapa? Coba dicari. 1. 1 ya, benar. Karena jawabannya kan 7Y1 ya. Berarti Y2, sorry. Y2. Berarti 7Y2 sama dengan 7. Berarti kita dapat Y2-nya sama dengan 1. Nah, kita tinggal cari Y1 ya. Sini saya pisah. Y1 kali Y2 sama dengan 7. Berarti kan Y1 Y2 itu kan adalah kuantitasnya si Ki. Nah, kesimpulannya apa? P sama Ki itu. P. Kesimpulan. P lebih kecil daripada Q. P. Ya, benar. P lebih kecil dari si Ki. Ya. Gitu. Oke, good. Nanti sisanya bisa kerjain mandiri ya. Yang tadi soal sebelumnya ya. Yang ini. Yang tadi ya pokoknya. Nah, yang ini. Ini sebenarnya lebih ke sistem persamaan aja sih. Ya, sistem persamaan. Karena nanti saya juga mau bahas sistem persamaan. Jadi semoga nanti kalian bisa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita ke sistem persamaan. Oke. Nah, di sistem persamaan kan umumnya dipelajari ya di SMA itu 2 sama 3 ya. Maksudnya tuh ada 2 variabel sama 3 variabel. Biasanya 2 variabel itu uh, dinotasikan dengan variabel X dan Y. Lalu 3 variabel itu ya bisa ABC, bisa XYZ ya. Tergantung atau KLM, MNO. Nah, terus untuk SPLDV ya, metodenya itu ada metode grafik. Sebenarnya grafik ini jarang banget digunain ya. Grafik itu justru dicari di program linear, titik potongnya gitu. Jadi sebenarnya bisa menggunakan titik potong, nanti digambar grafiknya, tapi kan nggak efisien ya. Yang paling umum itu digunakan tuh adalah substitusi sama eliminasi kalau memungkinkan. Eliminasi itu kalau kalau bisa digunakan ya, bisa digunakan kalau variabelnya tuh udah salah satu variabelnya udah ada yang sama gitu. Nanti kan ujung-ujungnya terakhir pakai substitusi juga kan. Terus yang terakhir, kalau misalnya udah belajar matriks nih ya, sebelum belajar transformasi geometri,
itu pasti diajarin gimana caranya cari X sama Y-nya atau X, Y, Z-nya itu menggunakan determinan. Ya, kalau yang udah belajar. Oke, kalau sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu eliminasi bertingkat dan substitusi juga pada umumnya. Jadi eliminasi bertingkat itu jadi nggak bisa langsung dikerjain seperti mencari X dan Y. Kalau X dan Y kan salah satu tuh, X-nya dapat baru dapat Y-nya. Ini nggak bisa, jadi dieliminasi dari 2 persamaan, dapat 2 variabel, dieliminasi lagi, dapat 2 variabel, baru dicari. Nah, itu namanya eliminasi bertingkat. Jadi eliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan 2 variabel. Oke, terus kedua tuh tadi yang saya katakan metode determinan, ya. Oke, lebih jelasnya di sini ya. Yang untuk SPLDV itu kalau untuk cara substitusi ya disubstitusi ya di salah satu persamaannya. Lalu kalau eliminasi mencari variabel ya atau menyetarakan ya dengan mencari faktor yang sama. Seperti ini contoh cara eliminasi ya. Di sini mengeliminasi X ya. Kalau emang eliminasi X itu nanti dapat Y-nya. Nanti kalau udah dapat Y-nya tinggal substitusi. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke cara substitusi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Determinan ya. Cara determinan. Jadi determinan ini kalau untuk matriks 2x2 cukup mudah sebenarnya ya. Cukup mudah asalkan udah tahu rumus determinan ya. AD min BC ya, AD min BC lalu salah satunya untuk X ya yang digunakan nanti apa gitu ya. C1 C2-nya ini kayaknya konstantanya ya, seingat saya. Lalu SPLTV ya, kalau untuk SPLTV juga sama, itu menggunakan metode determinan dengan menambahkan 2 kolom lagi di sebelah matriksnya. Lalu dicari. Agak ribet sebenarnya sih. Oke, kita lanjut ya. Itu salah satu metode aja. Tapi balik lagi, cara yang paling umum itu yang digunakan adalah substitusi dan eliminasi. Oke, jadi ini ya. Jadi ini contohnya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, nah di sini coba saya selesaikan ya yang ini. Nah, kira-kira nih kalau untuk soal seperti ini better pakai substitusi atau eliminasi, enak ya. Kalau pakai substitusi juga bisa dengan kita sederhanakan ya. Kita bentuk sih, bukan sederhanakan ya. Kita bentuk ke bentuk persamaan lain tapi sama hasilnya, atau pakai eliminasi. Nah, kalau pakai eliminasi ini karena dia ada sama-sama variabel B yang koefisiennya 1. Ya, koefisiennya 1. Jadi kita bisa langsung eliminasi dan kita dapat A-nya. Ya, jadi di sini 1 ya. 1 per A min 1 tambah B sama dengan min 3 ya. Lalu di sini kita lanjut 1 per A tambah B dikurang 1. Sama dengan 1. Nah, kita kurang ya. Ternyata B-nya ini bisa langsung kita eliminasi ya. Dihabiskan. Nah, selanjutnya di sini min 3 kurang 1. Hati-hati ya. Cara membacanya ya dari atas dulu. Min 3 kurang 1 berarti sini min 4 ya. Berarti di sini min 4. Lalu, nah ini challenge-nya nih. 1 per A kurang 1 dikurang 1 per A. Nah, yang kemarin yang pernah saya jelaskan ya, di operasi hitung pecahan, kan pernah saya jelaskan sedikit ya. Kalau misalnya bentuknya aljabar, seperti ini kan agak, bukannya sulit sih ya, tapi ada metode ya, metode yang bisa digunakan. Jadi yang dimana kita mengkalikan pembilang dan penyebutnya gitu. Jadi yang kanan bawah ke penyebut
ke pembilang kiri atas. Jadi 1 kali A ya. 1 kali A. Lalu di sini ya, hati-hati. A dikali min 1 itu kan min A. Ya, lalu lanjut. Min 1 kali min 1 adalah positif 1. Jadi langsung ya, tanpa kita kasih kurung kelamaan. Lalu di sini A kali A. Bawah kali bawah. A kali A kuadrat. Min 1 kali A. Min A. Nah, di sini kan A kurang A-nya kan bisa kita sederhanakan. Di sini habis kan. Maka sisanya adalah 1 per A kuadrat min A. Berarti di sini kita bisa tulis ya. 1, sorry di sini. 1 di penyebutnya A kuadrat min A. Ya. Nah, ini bisa kita kali silang ya, yang dimana 1 sama dengan min 4 ya, min 4 dikali A kuadrat min A. Berarti kan 1 sama dengan min 4A kuadrat positif 4 ya, positif 4. Nah, ini kita bisa bentuk ke dalam persamaan versi lain ya, yang dimana di sini min 4A kuadrat kalau misalnya mau dijadikan di ruas kiri jadikan positif 4A kuadrat ya. Setelah kita sederhanakan, lalu di sini sorry, ini 4A ya, maaf. Jadi ini min 4A juga tambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya ada persamaan kuadrat seperti ini, yang dimana yang berderajat 2 itu memiliki koefisien yang lebih dari 1, sebenarnya bisa pakai faktorisasi. Namun jika memang merasa bahwasannya pakai faktorisasi itu cukup sulit, maka bisa menggunakan rumus ABC. Tapi satu lagi, kalau misalnya tahu bentuk-bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Jadi di sini ada salah satu identitas yang dimana A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ya, ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti itu ya. Terus maka ini juga sebenarnya berlaku. Sebentar. Lalu A min B kuadrat juga ya. A min B kuadrat berarti kan A kuadrat min 2AB kan. Min 2AB. Kalau kita expand ya, kita buka bracketnya, kita kuadratkan, maka keluarnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang bawah ya, yang A min B kuadrat. Ya, A min B kuadrat, maka kita bisa tulis di sini. Kita bisa tulis ya, A kuadrat ini ya, ini sebenarnya bisa XY kuadrat, 4A kuadrat itu didapat dari 2A ya. 2A kuadrat min ya, 2 min 2 kali 2A ya, ditambah 1, jadi B-nya itu 1 ya, ditambah 1 kuadrat gitu, sama dengan 0. Nah, berarti kan nih udah dapat nih ya. Udah dapat bahwasannya jawabannya adalah 2A ya. 2A dikurang 1 kuadrat gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita akarin aja. Oke, 2A dikurang 1 sama dengan 0 ya. Berarti 2A ya sama dengan 1, berarti A sama dengan setengah. Ya, sama dengan setengah. Berarti jawabannya tadi ada yang udah jawab ya? Apa jawabannya? D, Kak. D ya. Oke, ada yang masih mau bertanya nggak? Kira-kira ada yang belum jelas? Nggak apa-apa, tanya aja ya. Jangan malu-malu.
sebelum saya lanjut. Bentar ya. Ya, oke. Jadi tinggal masukin ya. 6 6P kurang Q itu ya. Berarti 6 ya. 6 terus kita kaliin setengah. Nah, Q-nya didapatin dari hasil dapat B ya. Nah, B-nya tinggal cari di salah satu substitusi eh, persamaan kedua maupun persamaan satu ya. Jadi 6 dikali setengah. Tadi B-nya dapat berapa? -1. -1. Berarti dikurang -1 ya. Oke, di sini saya tulis dulu ya. Maka B-nya adalah -1. Oke, good. -1. Berarti di sini 3 ya. 3 ditambah 1. Ya, sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah 4. Tapi sebenarnya kalau udah paham cepet kok. Ini karena saya ngajarin aja ya. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti oke. Thanks for the confirmation ya, Charlize. Oke, baik. Em, mungkin coba kali ya mengerjakan soal mandiri. Nah, coba nih yang sama ya, sama-sama soal UTBK juga. Bisa dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak ngerti tanya ya, coba ya sampai eh 8 menit lah ya, berarti ntar biar pas jam 21. Wait, tadi ada yang kasih feedback. Wait. Sebelum mau mengerjakan, ada yang mau ditanyakan tentang ini ya, soalnya ya. Ayo nanya aja, jangan malu-malu ya. Bisa pakai substitusi ya, bisa bisa A sama dengan 3 dikurang 2B itu boleh. Nanti dimasukkan ke persamaan satu boleh. Ya, jadi 3 kurang 2B ditambah 2 per B min 1. Terus sorry, kalian kali ya, atas bawah. Bawah dengan bawah sama dengan 4. Berarti nanti dapat variabel B-nya duluan. Kemungkinan ini kuadrat ya. Karena B-1 dikali 3 kurang 2B ini berarti ada, ya, kuadrat ini deh. Berarti kalau misalnya kuadrat, berarti jawabannya ada, pilih salah satu. Berarti kalau pilih salah satu, berarti jawabannya ada dua ya. Jawabannya ada dua. Terus cari mana yang fit ya sama jawabannya. Oke. Di sini saya bantu dikit ya. Berarti A ditambah
2 per B min 1 A tambah 2B sama dengan 4. Ini 3. Lalu kita eliminasi karena sama-sama variabelnya itu A. 4 kurang 3, 1 ya. Berarti sini 2 per B min 1 dikurang ya. Dikurang 2B. Kurang tambah 2B. Kurang 2B. Berarti di sini B min 1 ya. Jadi kalau misalnya bingung, anggap di sini 1. 1. Berarti sini 1 kali 2, 2. Ya, sini B kali min 2B, min 2B kuadrat ditambah 2B. Ya. Oke. Berarti di sini kita bisa tulis ya. 2 dikurang cuman. Jawabannya D. A-nya dapat berapa? 3 per 2 ya? Sama min 1 ya? Iya, Kak. Oke. Oke, jadi sini jadi 2B kuadrat min B min 3 sama dengan 0. Bentar ya. D. Plus B per B min 1. Nah, ini tinggal disederhanakan aja ya. Ini mana nanti di sini jadi ya 2B min 3. Lalu di sini jadi B plus 1 ya. Nanti B-nya dapat 2 ya jawabannya. Berarti 3 per 2 atau B sama dengan min 1. Oke. Kalau yang A-nya berapa? A-nya 0 sama 5. Yang 3 per 2? Yang 3 per 2 itu Yang 3 per 2, 0. 0 ya? Yang 5. Yang B-nya? Yang B-nya? B-nya Ya, 3 yang per B yang keduanya ya? Dua-duanya 0 ya? satunya Oke. 5. Berapa? Kan itu B-nya dapat 2. Yang min satunya 5 ya? Iya. Ya, oke. Ya. Jadi benar 5. Ya, tinggal dimasukin aja berarti ya. Jadi di sini ya. P. Berarti P itu berarti A-nya ya, berarti ya. 0 dikurang 4 ya. Q-nya berarti 3 per 2. 4 Q kuadrat. Oke, berarti berarti min 9 ya. Yang ini ya. Berapa ini? Iya, Kak. Bener ya? Min 9. Min 9 ya. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi berapa? 0,3 per 2. Yang satu lagi yang min 1 sama 5 min 101 ya berarti ya. Min 1 ya. Terus di sini, sorry, 5-nya ya. Sini, bentar, agak tipe. Berarti sini 5, afwan. 5 dikurang min 1 ya. Min 1 kali 3 per 2. Oh, sorry, yang min 101 itu ketika dibalik ya, min 1,5. Jadi itu sebenarnya versinya ada 4, P sama Q itu.
Jadi dia ada 4 percobaan, tapi karena di sini A sama B-nya itu udah kita pastiin ya. A itu untuk P-nya, ya, Q itu untuk B-nya. Jadi bisa di apa ya namanya ya, dikerucutkan lagi bahwasannya itu tadi P itu A, Q itu B. Tapi sebenarnya bisa tadi ada 4 kemungkinan gitu. Jadi 4 kemungkinannya itu dicoba. Jadi jawabannya D. Oke, good job yang udah jawab ya. Yang belum dapat jawabannya ya nggak apa-apa, nanti ntar bisa dicoba-coba lagi ya. Yang udah bisa ya banyak latihan. Oke, ini A ya. Oke, kita lanjut ya. Clear all. Oke, ini ya tadi yang persamaan 3 variabel, tapi bisa nanti ya kalau ada waktu lebih kita bisa drilling ya. Takutnya nanti kayak kemarin malah mepet. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan dan program linear ya. Nah, pertidaksamaan ini saya tulis karena pertidaksamaan ini nggak cuman membahas tentang satu pangkat satu aja gitu ya. Tapi bisa pertidaksamaan kuadrat juga, atau juga bisa pertidaksamaan mutlak. Ya, yang dimana kan kalau persamaan mutlak itu kan dia punya kondisi ya, punya kondisi-kondisi tertentu yang nantinya kita harus coba satu-satu. Begitupun dengan pertidaksamaan kuadrat juga punya kondisi kan. Terus harus bikin garis bilangannya, ya kan? Oke, di sini ada sifat-sifat pertidaksamaan. Nggak wajib dihafal sih sebetulnya, ya. Tapi ini buat informasi aja nanti yang mungkin ke depannya bisa dibaca-baca, ya. Oke, di sini pertidaksamaan ya. Kalimat matematika yang menggunakan tanda ya, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Untuk perbedaannya itu di garis bilangan ya. Sama kalau misalnya dijadikan himpunan itu ada yang termasuk, ada yang tidak termasuk, seperti itu. Oke, lanjut. Pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kalau pertidaksamaan nilai mutlak itu kan nilai mutlak itu sendiri kan artinya nilai yang dimana hasilnya kalau kita tes jawabannya harus positif gitu ya. Dan ketika kondisinya ini bisa kita tes ya, kira-kira memenuhi enggak pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri. Oh, di persamaan nilai mutlak itu sendiri kalau pertidaksamaan mutlak bisa menggunakan identitas-identitas yang ada di tabel ini ya. Nanti ada contoh soalnya. Oke. Lalu kita beralih ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, di sini biasanya sih yang dibahas itu adalah program linear ya. Program linear itu yang mungkin udah kalian pernah pelajari, itu mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum ya. Dengan cara mencari titik potongnya terlebih dahulu, lalu mencari tadi ya menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Lalu diarsir mana daerah arsirannya atau himpunannya, lalu bisa dicari deh yang diarsir itu merupakan daerah himpunannya, lalu dimasukkan ya. Nanti dapat kalau pertanyaannya maksimum pilih yang nilainya maksimum, yang minimum pilih yang hasilnya minimum. Udah belajar belum program linear? Sudah. Sudah ya. Nah, untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear ya, itu kan nanti sebenarnya kan ada bukan dua method ya sebenarnya ya. Ada beberapa yang membuat daerah arsiran itu sesuai kalau misalnya lebih kecil ya, lebih kecil maka hasilnya mendekati nol. Kalau lebih besar maka menjauhi nol gitu. Nah, maka kalau daerah yang lebih banyak arsirannya itu daerah himpunannya dipilih beberapa titik gitu ya. Tapi ada juga beberapa tutor atau guru yang mengajarkan kalau daerah hasil himpunannya itu malah kebalikannya. Nah, yang dimana nanti daerah himpunannya itu yang bersih gitu. Nah, kalau ini ya, kalau ini sebenarnya step-stepnya aja ya. Step-stepnya aja, tapi sebenarnya intinya sama. Oke, fungsi tujuan ya program linear ini
itu tadi ya seperti yang saya katakan mencari nilai maksimum atau nilai yang minimum. Misalnya kan membahas tentang berapa keuntungan maksimum, berapa eh, modal minimum atau dan lain-lain. Seperti itu ya. Nanti kan biasanya fungsinya sudah dikasih ya rumus fungsinya sekian-sekian gitu. Lalu dipilih dimasukkan dengan daerah yang sudah dipilih himpunannya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya, pertidaksamaan dan program linier. Tapi di sini saya coba dahulukan yang pertidaksamaan dulu ya, alih-alih belajar tentang program linier karena program linier itu cukup panjang pembahasannya. Kecuali kalau cuma minta daerah apa atau pernyataan-pernyataan yang kita buktikan gitu. Oke, bagi yang belum belajar program linier ya, coba nanti kita lihat dulu ya waktunya ya, memungkinkan apa enggak. Oke, kita lanjut di sini ya untuk soal berikutnya ada di SNBT 2023, yaitu di sini pertidaksamaan sebagai berikut 2x kuadrat min 3x lebih kecil dari min 1. Ya. Lalu di sini ada kuantitas yang menghubungkan antara P dan Q. Berikut informasinya adalah P itu adalah A dikalikan dengan B, lalu Q itu adalah min 1/3. Jadi apa yang harus dikerjakan adalah pertidaksamaannya itu sendiri. Ya, pertidaksamaannya itu sendiri, berarti di sini kita kerjakan. Oke. 2x kuadrat min 3x lebih kecil dari min 1 ya. Lalu di sini kita bisa bentuk ke pertidaksamaan bentuk lain ya. Berarti ditambah 1 ya, tambah 1 disetarakan lebih kecil dari 0 ya. Lalu di sini 2x ya, 2x kali berapa supaya hasilnya 2x kuadrat, berarti 2x kali x ya. Pasti gini kan biasanya. Karena kan faktornya 2 itu kan ya 2 kali 1 kan. Oke, 1 sama min 3 ya. 1 sama min 3. 1 sama min 3 itu berapa tuh berarti? Oh enggak, ini karena bentuk awalnya koefisien awal dari x kuadrat itu 2 ya. Coba berarti 2x kali kita coba ya min 1 ya. Sini min 1 berarti min 2x. Min 2x kurang x ya berarti ya. Berarti sini kurang 1. Nah, benar. Oke. Benar berarti ya. Coba deh dibuktiin benar nggak? 2x kuadrat min 3x tambah 1. Itu faktornya adalah 2x min 1 dikali x min 1. Dikali ini aja, kali kedua ininya, kedua variabelnya 2x min 1 dikali x min 1. Buat buka kurungnya. Kan 2x kali x kan 2x kuadrat. 2x kali min 1 min 2x. Min 1 kali x min x. Ya, benar ya. Oke. Nah, terus ini sebenarnya kan harus ini ya, harus dibuktikan apa dalam membentuk himpunannya ya. Tapi di sini kan ada ketahuan yang mempunyai solusi A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Berarti di sini kan kita bisa tulis ya, 2X kurang 1 sama dengan 0 ya. Berarti di sini 2X sama dengan 1, maka X sama dengan setengah ya. Lalu selanjutnya X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, ini kan tinggal kita lihat ya, berarti ini bertindak sebagai A ya kan? Ini sebagai B. Karena dia udah dikasih jelas nih ya. Informasinya, solusinya seperti ini. Jadi nggak perlu diuji lagi. Berarti setengah ya. Berarti sini kesimpulannya adalah setengah ya. Lebih kecil dari X ya. Lebih kecil dari 1. Lalu kuantitas P-nya ya. Kuantitas P-nya berarti A kali B kan ya. Berarti setengah kali 1. Berarti jawabannya
Apa? Setengah. Setengah. Untuk jawabannya akhirnya apa A. hubungan P dengan Q? Ya, benar ya. A ya. Berarti P itu lebih besar. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Good. A. Ada yang mau ditanyakan? Adik-adik? Tidak. Enggak, Kak. Kakak. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Nah, ini pertidaksamaan mutlak. Udah belajar pertidaksamaan mutlak belum? Kelihatannya udah deh, Kak. Cuman Lupa ya. enggak. Lupa. Iya. Normal. That's normal kok. Saya nggak tahu ya kalau di buku di Indonesia tuh kurikulum nasional nih namanya apa saya lupa. Tapi sebenarnya konsepnya sama aja ya. Jadi di sini pertidaksamaan nilai mutlak ya harus diperhatikan tandanya. Jadi tandanya ini tuh mempengaruhi ya. Tandanya ini mempengaruhi identitas ya. Yang tadi mungkin kita bisa lihat ya. Coba saya sebentar. Kasih lihat tadi ada ya. Nah, yang ini ya, min A. Jadi dia membentuk sebuah interval ya, membentuk sebuah interval yang dimana min A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Gitu ya. Jadi itu digunakan untuk membahas, untuk membahas nomor yang ini ya. Oke, jadi di sini ketika anggaplah yang di dalam mutlak ini adalah sebuah fungsi gitu ya. Lalu bernilai A lebih kecil sama dengan A gitu, nilainya A. Maka cara menyelesaikannya adalah min A lebih kecil sama dengan si fx-nya ya. Lebih kecil sama dengan A ya. Tinggal kita kerjakan saja ya. Jadi di sini A-nya apa? 5 kan ya. A-nya 5. Oke, coba kita cek dulu. Oke, min 5. Min 5 2x min 3 ya. Lebih kecil dari 5 ya. Nah, terus kedua-duanya harus dihitung ya. Kedua-duanya harus dihitung. Berarti di sini min 5 tambah 3 ya. Lebih kecil sama dengan 2x ya. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Kalau ada yang aktif, nggak apa-apa. Justru itu bagus, uh, justru jadi apa ya sebutannya, prediksi, bener nggak jawabannya gitu. Jadi udah ada pegangan ya. Apa-apa, saya senang sama murid yang aktif kok. Oke, min 5 tambah 3 jadi min 2. Kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 8. Nah, terus kan masih sisa 2 ya. Jangan lupa ya, kita sederhanakan sini sama-sama bagi 2. Harus adil ya. Bagi 2 ya, biar nanti sisa variabelnya itu, koefisiennya yang ada di X itu 1. Jadi sini min 1 ya, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Nah, ya. Berarti ini kan sama dengan, ini kan lebih kecil sama dengannya. Kalau lebih kecil sama dengan itu berarti min 1 sama 4-nya itu termasuk. Berarti min 1
min 2, sorry, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya, X-nya. Tapi nggak perlu dibuktiin semuanya. Cukup ambil nilai maksimum dan minimumnya aja. Ya, tinggal ambil nilai maksimum dan minimumnya. Di sini kan ini minnya ya, minimum ya. Nah, di sini bertindak sebagai maksimum. Jadi karena di sini ada lambang sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan, maka tadi min 1 sama 4-nya termasuk, ya. Tapi hati-hati kalau sebaliknya, kalau tidak ada lambang sama dengan atau stripnya, berarti min 1 sama 4-nya tidak masuk, ya. Berarti diambil misalnya 2 dan 3, seperti itu. Berarti di sini kita masukkan, ya. Kalau misalnya P-nya min 1, berarti Q-nya berapa? Gimana, Kak? Kalau P-nya min 1, berarti Q-nya dapat berapa? Dan Q-nya 3. Q-nya 3, betul. Lalu kalau misalnya P-nya 4, Tetap. kenapa 4? Tetap, Kak. Kan kalau P-nya min 1 kan dapatnya 3 ya. Berarti kan di sini kesimpulannya P, ya. P lebih kecil dari Q. Ya kan? P-nya 3. P-nya tetap 3 lah, ya. Q-nya 3 lah. Karena kan udah ditentuin kan ya, 3 ya. Iya. Berarti P lebih besar daripada Q. Ya, berarti jawabannya D ya. Oke. Jadi tidak dapat ditentukan. Oke, sorry, saya ke distract tadi. Oke, jadi tidak dapat ditentukan. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Oke. Coba sebentar. Oke, jadi sebelum tadi ya ke soal yang UTBK, pertama-tama kita kerjakan dulu soal program linear ya. Soal program linear. Yang dimana soal program linear ini kan bentuknya soal cerita ya. Soal cerita. Jadi ada yang memang langsung bentuk pertidaksamaan, itu udah bagus, udah enak ya. Tinggal cari aja titik potongnya. Lalu kalau misalnya bentuknya soal cerita seperti ini, berarti harus bikin apa dulu pertama kali? Persamaannya. Ya, persamaannya ya. Atau lebih tepatnya modelnya ya, model matematikanya sebetulnya. Nah, jadi pertama-tama kita bikin modelnya dulu. Kita bikin modelnya dulu. Nah, bikin model itu sama aja kayak kita apa ya, menotasikan ya benda tersebut dengan variabel X dan Y. Nah, di sini kapsul ya, di sini kan ada kapsul sama tablet ya, kapsul sama tablet. Di sini tuh yang bikin salah menghitung ya, sebenarnya bukan salah menghitung, bikin bingung itu adalah ketika mana yang dijadikan variabel. Di sini ada ininya ya, bikin bingung, yaitu ada kalsium sama zat besi gitu. Bisa jadi ntar mikirnya kalsium itu X, besi itu Y. Tapi sebenarnya kapsul ya, kapsulnya sama si tabletnya, jenis obatnya itu. Berarti di sini kita tulis ya. Nah, better tuh bikin tabel ya.
Berarti di sini kapsul. Nah, kapsul. Lalu di sini em, X ya. Berarti tabletnya ini ya, Y. Ya, tabletnya ini Y. Nah, berarti kita bisa bikin tabelnya ya. Kita bisa bikin tabel. Tablet dan kapsul ini apa sih? Masuknya berarti lebih ke jenis ya. Jenis bentuk obatnya tuh apa? Yaitu kapsul ya. Kapsul itu X. Berarti kita bisa tulis X. Lalu tablet itu Y ya. Lalu kita bagi lagi ya ke bagian kolom. Yaitu kalsium dulu berarti ya. Kalsium. Nah, kalsium untuk jenis kapsul. Berarti ini 5 ya. 5. Kalau kalsium yang di bagian tablet adalah 2. Lalu setelah itu zat besi ya. Zat besi berarti sama-sama 2. Nah, lalu harga ya. Harganya. Harga sebuah kapsul berarti ya untuk kapsulnya 1.000 ya. 1.000. Lalu di sini untuk ininya 800. Ya. 1.000 ini 1.000 apa gitu. 1.000 per kapsul berarti 1.000 kali X ya. Berarti kan nanti ada yang mesen misalnya X-nya 20 ya. 1.000 kali 20 kapsulnya itu ya. Terus habis itu tabletnya berarti 800 Y. Nah gitu. Jadi eh, pertama kali yang harus dilakukan adalah membentuk sebuah model. Lalu ada batasnya kan ya. Batasnya sedikitnya ya, sedikitnya batas 60 ya untuk kalsium dan untuk zat besinya itu 30. Nah, dari sinilah bisa dibuat bentuk pertidaksamaannya ya. Nah, sedikitnya ini mengandung sebuah makna ya, sedikitnya. Jadi ini yang menentukan lebih kecil atau lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung, kok bisa sih menentukan X dan Y-nya itu kapsul dan tablet? Itu dari mana? Ini dari fungsinya, ketahuan ya. Dari fungsinya ini ketahuan. Ini pasti X ya. Kapsul itu X dan tablet itu Y. Karena ini pasti fungsi untuk menentukan nilai minimum dan maksimum ya. Terus habis itu ya rajin latihan. Oke, berarti kita bisa bikin ya. Kita bisa bikin pertidaksamaannya ya. Berarti 5X tambah 2Y. Berarti bentuk pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan? Lebih besar sama dengan Lebih besar sama dengan karena sedih. sedikit minimum. Ya benar. Oke, minimum 60 ya, berarti boleh lebih dari 60 ya. Ya, seminimumnya 60 lah gitu. Tapi bukan sama dengan. Lalu selanjutnya 2X tambah 2Y ya. Lebih besar sama dengan 30 ya. Lalu jangan lupa ditambahkan ya dengan catatan ya X lebih besar sama dengan 0, lalu Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Kenapa sih X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0? Ada yang tahu? Karena 0,0 itu tidak. Kenapa? Sorry, Karena kenapa? 0,0 itu tipe netral. Ya, terus Karena dan 0 kedua. Mm-mm. Karena udah kakak aja. tadi misalnya nggak kedengeran tadi kayaknya ada gangguan suara deh. Bisa diulang tadi?
Nggak apa-apa kakaknya aja gimana? Oke, tadi tadi suaranya nggak kedengeran. Tadi ada gangguan koneksi. Tadi bisa diulang, Nak? Kan karena 0,0 itu titik netral. Titik netral. Oke, good. Oke, lebih besar sama dengan nol ya, karena tadi satu lagi ya, selain itu juga menentukan kuantitas ya. Kan X dan Y-nya itu kan sebuah barang ya. Nggak mungkin barang itu nilainya negatif gitu. Paling paling tidak ya nggak ada gitu, bukannya negatif gitu ya. Selain tadi titik netral. Oke, good. Good job jawabannya. Oke, jadi satu lagi ada fungsinya ya, fungsi objektifnya. Fungsinya berarti gimana? Kan untuk menentukan nilai maksimum minimum tadi kan udah dibuat ya. Berarti gimana? 1000, 1000 X ditambah 800 Y ya. Jadi 1000X ditambah 800Y ini fungsi objektifnya. Maksudnya fungsi objektif objektif ini nanti setelah dapat apa ya? Setelah dapat daerah arsirannya ya, yang tadi ada beberapa titik ya, ada beberapa titik 3 atau 4 ya, sekitar 3 atau 4 nanti bisa dimasukkan mana nilainya yang paling maksimum. Ya, di sini yang ditanya tuh apa sih? Biaya minimum ya. Oke, biaya minimum berarti paling terkecil. Seperti itu ya. Nah, cara dapat titik-titik yang ditentukan itu pertama-tama ini cari dulu titik potongnya ya. Menggunakan ya, ini menggunakan SPLDV ya. SPLDV. Nanti dicari X-nya berapa ya. Sekian-sekian. Ini Y-nya berapa? Sekian-sekian. Nah, ini ada titik potongnya. Nah, titik potongnya itu sekitar 10,5. Kalau tadi Miss hitung ya, 10,5. Tapi itu bukan nilai bukan nilai maksimum. Jadi ntar jawabannya itu adalah yang pakai titik potong ini. Ya, 10,5. Sebenarnya ada dua titik potong lagi. Nah, dua titik potongnya itu nilainya di atas dari titik potong 10,5 tadi. Jadi di sini X-nya 10 ya. Di sini Y-nya 5. Nanti dimasukin di fungsi objektifnya ya. F 10,5 ya. Berarti di sini jawabannya 1000 kali 10 ya. Berarti 100, sorry, 10.000 ya. 10.000 ya. 8.000 dikali 800 dikali 5 berarti 4.000 ya. Nah, ini nilai minimumnya, sorry, 14.000. Bersama dengan titik potong lainnya. Ya. Nah, cara untuk menentukan titik potong lainnya itu dengan cara dimasukin ya. Nih yang ini, jika X sama dengan 0 ya, maka Y-nya berapa ya. Nanti dimasukkan, X-nya masukin 0, nanti Y-nya dapat sekian. Nah, nanti dibalik lagi, jika Y sama dengan 0, maka X-nya dapat berapa. Nanti dibikin grafiknya ya. Nah, ini juga ya, yang 2X tambah 2Y pun juga sama. Berlaku demikian ya. Nanti sebenarnya Miss itu mau kasih pembahasan, tapi memang belum sempat-sempat. Nanti ya. Insya Allah sih di minggu depan Miss sudah kasih di pertemuan 1 dan 2. Jadi emang ada beberapa yang harus Miss edit lagi. Atau dikasih info tambahan. Biar bisa kalian baca-baca. Ya, di saat liburan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Udah ngantuk ya, ada setengah 10 ya.
Oke, coba saya open kamera dulu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya mengenai persamaan ya, lalu persamaan kuadrat itu sendiri, pertidasamaan kuadrat, pertidasamaan mutlak, lalu dengan sedikit program linier ya yang nanti mungkin bisa diulang-ulang lagi untuk latihan soalnya karena tadi ada beberapa soal yang memang belum dibahas ya karena keterbatasan waktu. Tapi sebenarnya intinya sama-sama aja kok. Jadi yang saya masukkan itu soal-soalnya itu adalah yang berkaitan dengan konsep-konsep yang tadi sudah saya berikan seperti itu. Kalaupun memang belum lengkap, bisa bisa dicari ya di buku kalau misalnya ada buku sekolah ya karena memang balik lagi ini tuh materi sekolah sebetulnya cuman tingkat kesulitannya dibuat berbeda. Tapi balik lagi konsep-konsep yang sudah dipelajari ya itu penting ya sebelum nanti kalian mencoba drilling soal PK seperti itu. Oke, baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa ya, coba saya lihat tadi yang jawab ya. Oke. Kemarin yang dapat reward siapa ya, Kak Bila ya? Maaf, saya lupa. Naja sama siapa ya? Saya juga lupa, Kak. Bentar. Saya juga lupa juga. Sorry ya, kemana saya ingatnya Lutfia aja ya. Kemarin Oh, maksudnya. Satu lagi saya lupa. Khairunisa Oh, Koirunisa. Oke. Oke. Emang Lutfia ini aktif. cukup cukup aktif ya. Oke. Lutfia jangan sampai merasa bosan ya sama kakak. Maksudnya tuh ngajarnya sedikit lama gitu. Karena Enggak, saya ingin ya. asik banget. Asik Kalau banget. kadang ada karena Nabila murid itu tuh memang cepet dia. Bahkan kalau ini berbagi sedikit pengalaman ya. Kalau di sekolah saya itu memang ada murid yang cepat gitu. Murid cepat karena juga dia juga sebagian murid ini juga apa memang murid didikan buat ikut OSN juga gitu. Jadi memang kalau murid yang jawabnya cepat itu kadang-kadang yang ngebantuin saya buat ngejelasin teman-teman. Jadi akhirnya paham gitu ya. Ternyata murid saya tuh paham kenapa saya ngejelasinnya tuh agak lama gitu. Karena pada saat yang ngajarin temennya, oh ternyata emang temannya dalam menangkap sebuah materi itu agak lambat gitu. Jadi makanya akhirnya paham. Semoga bisa paham ya kalau memang ada yang jawab cepet ya, ada yang cepet ngerti itu karena bukan saya kepengen ngelama-lamain materi, tapi tadi saya mencoba untuk memahami keadaan murid-murid untuk belajar matematika gitu. Karena saya sendiri pun belajar matematika pada saat itu cukup cukup lama untuk memahami nggak cepat. Saya dulu jadi murid tuh lama daya tangkapnya, makanya saya ngulang berkali-kali. Ya, seperti itu. Sedikit cerita ya. Oke, berarti di Iya. sini siapa ya? Oke, ada Lutfia. Oke, boleh Kak Lutfia lagi deh Kak. Lutfia lagi. Lalu siapa lagi ya? Wait, saya lihat ya. Boleh Kak ini Pare- Preka, Preka Anggi Winata. Panggilannya siapa nak? Preka Anggi Winata. Preka, Preka. Anggi ya panggilannya atau siapa? Pereka. Oh, Preka. Oke, salam kenal ya Preka ya. Boleh Kak, nanti seperti biasa kirimin nomor. Kecuali Lutfia ya. Kalau Lutfia masih sama ya, dikirim di situ juga. Tapi tergantung ininya aja ya, tergantung requestannya aja. Rewardnya gak banyak seperti yang kemarin juga. Cukup lah buat beli kopi. Kalau suka ngopi. Atau beli matcha yang ini, bukan yang seremonial. Matcha-matchaan. Oke, jadi itu aja Juga ya. aktif. Ya, mungkin karena Bila Baik, Kak. juga.
Ya, minum kopi biar ini, biar semangat nugas kuliah. Kuliah. Oke, ya, Kak Nabila, saya kembalikan ke Kak Nabila. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri, eh, absen dulu ya, karena tadi kan belum absen. Nanti setelah absen kita sesi dokumentasi. Seperti biasa ya, kalau nanti aku panggil namanya, bilang hadir. Oke, teman-teman? Halo, apa udah ngantuk semua ini? Oke, oke. Aman, Kak. Halo semua. Baik ya, aku mulai ya absennya. Ahmad Asrori, Ahmad Zaid Sabit, Ahmad Saiful, kok banyak nggak hadir ya? Ahmad Haris, Aikerina, Aksa Khairullah, Alfian Wahyu, Ananda Rahma, Andika Esa, Andini Vidya, Hadir, Kak. Anggi Maulina, Hadir, Kak. Anggun Maulidatul, Arum Puspita, Hadir. Asyifa Nabiha, Brailina Uni, Hadir, Kak. Hadir. Cantika Cahaya, em, Senia Yolanda, Ciara Dewi, Hadir. Hadir. Cici Elviatul, Denis Emanuela, Davin Kubu, Dea Ayu, Dian Safira, Diana, Hadir, Kak. Dewi, Dia Shiva, Dwi Aprilia, Zulki Rahma, Hadir, Kak. Aprilia Mutiara, Sar Fahrani Lauzaul, Fani Nurul, Farida Nur Ramadhani, Febi, nggak ada. Fatih Nur Izati, Fitri Ayu Wulandari, Ivan Istiqomah, Jaza, Lailatun Nufus, Lailatun Nufus, Eliantini, Lutfia Insani, Hadir, Kak. Muhammad Faisal, Muhammad Faisal,
Muhammad Irfansyah, Muhammad Satria Bagus, Nabila Naili, Naila Farah Adiba, Naila Maulida Al-Aziz, Nurul Mawaddah, Hadir, Kak. Noi Rahma, itu Nikmatul ya. Ya. Noi Rahma, Naila Nora Hurin In Azahra, hadir, Kak. oke. Sebentar. Naila Naila Zara Zahra. hadir, Kak. Oke. Hmm. Novelis Baita, Nurul Zahra, Paramita Glory, Pereka, Hadir. Pinka Falisa, Pinka, Putri Amelia, Hadir. Putri Inka Berliana, Hadir, Kak. Putri Rahma, Rachel Amandita, Pinka ketiduran. Oke, aku absen aja, hadir ya. Rachel Amandita, Raina Kalim, Rehami, Charles Azhara, Hadir. oke. Shifwa, Sifani, Silvi Ainul, Sylvia Putri, Hadir, Kak. Syafaatul Zalila, Tias Dwi, Yanto Sugeng Santoso, Hadir, Kak. oke. Zahra Zaidatun Nikma, Hadir. Zia hadir. Zaidatun Nikma hadir. Zia dan Nikma hadir. Zunia Lestari, enggak hadir ya. Ini teman-teman banyak yang enggak hadir ya malam ini. Zara Putri, Zara sebentar. Indonesia. Oke. Mungkin ada yang belum tak absen, belum chat. Soalnya ini banyak yang nggak hadir. Untuk teman-teman yang nggak hadir, jangan lupa ya tugasnya untuk meresum Zian Anahi.
Suaranya putus. Oh, mungkin sinyalnya ya, guys, teman-teman. Eh, sebentar. Mungkin untuk teman-teman yang nggak hadir, jangan lupa tugasnya untuk ngeresum kalau juga kemarin izin 2 kali minggu kedua. Em, itu saja. Eh, Sekarang sesi dokumentasi ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa on cam semuanya untuk dokumentasi. Lupa nge-lag. Wait, wait. Nih guys, apa on cam buat dokumentasi. Hai guys. Teman-teman bisa dokumentasi. Dia. Eh, Kak Ita Ya, mungkin bisa on cam. udah. Already on. Kayaknya sinyalnya Kak Bila Halo putus-putus teman-teman, ya. sorry ya. Ini karena sinyalnya jelek. Apa kedengaran suaraku? Kedengaran. Halo semuanya. Udah ya, kita mulai sesi dokumentasi. Sebentar. Satu, dua, tiga. Lagi. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk malam ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Ita bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Maaf ya tadi ada kendala karena sinyalnya yang sangat kurang baik. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, Selamat berlibur ya. selamat libur teman-teman dan Terima kasih Kak Ita dan Kak Bila.
Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Kak atas ilmunya. Kasih. Ya, jangan lupa tadi nomornya ya. Tadi per Nanti segera ya, segera chat ya. chat Kabila ya. Oke, terima kasih ya Kabila ya. Semangat terus kuliahnya, jaga kesehatan. Saya izin live ya. Ya. Ya, terima